Ada maksud penjualan agama demi kepentingan yang disembunyikan di balik agama tersebut. Agama jadi kambing hitam. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita ambil contoh ya, kasus kuota haji misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini atau di maghrib ini ada satu hal yang ingin kita diskusikan dan duduk bersama tentang perkara-perkara yang terjadi akhir-akhir ini, atau lebih tepatnya di akhir zaman, menuntut kita untuk menjadi orang yang serius memperhatikan keadaan dengan harapan yang pertama agar kita tidak terjebak dalam kesalahan. Yang kedua, agar kita bisa selamat dari kondisi yang memang tidak diinginkan. Yang ketiga, mencari cara bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain di kondisi ini. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu, yang pertama, dia punya akhlak mulia. Ahsanuhum khuluqan, akhlak yang baik. Tapi ada yang kedua, anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi manusia. Kalau kita tinjau kondisi hari ini, apa yang paling penting bagi kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Adakah manfaat yang lebih besar hari ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan kepada orang lain, selain daripada memberikan nasihat kepada mereka agar bisa sama-sama selamat dari kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu tulisan jurnal, saya lebih senang mengatakan ini jurnal, mungkin bisa disebut sedikit ilmiah. Di dalam salah satu jurnal, mereka menuliskan begini: tantangan umat Islam serta perang pemikiran. Kata mereka, tantangan umat Islam di masa kontemporer. Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh umat muslim, terkhusus yang harus kita hadapi. Ada ungkapan bahwa bangsa barat maju karena meninggalkan kitab sucinya
Sedangkan umat muslim atau umat Islam mundur karena juga meninggalkan kitab sucinya. Saya ulangi. Orang barat, bangsa barat maju karena meninggalkan kitab suci. Sedangkan umat muslim mundur karena meninggalkan kitab sucinya. Bisa dipahami bahasa ini? Ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekarang saya ajak Bapak Ibu bukan menerawang sebenarnya, menelaah keadaan. Kita ambil contoh ya, tapi ini cuma sekedar segelintir isu yang tidak bisa kita pastikan. Misal kurban, contoh kurban ini semisal seluruh Indonesia misalkan dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu bayar, nanti masuk ke rekening Kementerian Agama. Kira-kira bagaimana? Sepakat tak? Ya harus sepakat, namanya negara Republik Indonesia. Tapi ini adalah pilihan. Kita coba ya, pilihan. Apa kaitannya dengan tantangan, Pak Ustaz? Oh, ada kaitannya. Besar sekali kaitannya dengan tantangan. Kalaulah semuanya dikelola, kita ada kekhawatiran. Kalau memang itu dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan permintaan, bagus, alhamdulillah. Tapi yang kita persoalkan ada unsur yang lain. Apa unsur yang lain? Mohon maaf. Unsur yang lainnya adalah adanya unsur jual beli agama di balik agama itu sendiri. Tahu maksudnya penjualan agama? Ada maksud penjualan agama demi kepentingan yang disembunyikan di balik agama tersebut. Agama jadi kambing hitam. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita ambil contoh ya, kasus kuota haji misalnya. Kita ini kalau bahas kuota hajinya selesai, Pak. Ini contoh. Tapi kita tak bahas di kuota hajinya, kita bahas di pola pikirnya, Pak, di cara berpikirnya. Kalaulah agama yang dijadikan sorotan untuk mencari kepentingan dunia, mudah, Pak. Satu-satunya yang paling mudah mendapatkan keuntungannya jual agama memang. Jual agama. Coba Bapak Ibu suruh anggota dewan itu jual agama, laku tuh, Pak. Laku. Tapi ada tapinya. Berdosa enggak kira-kira? Kan gitu bahasanya. Wa yashtari bi ayati thamanan qalila, mereka perjualbelikan agamaku dengan urusan dunia. Dengan urusan dunia diperjualbelikan. Coba bayangkan, memperjualbelikan agama. Apa maksudnya memperjualbelikan agama itu, Ustaz? Di dalam Al-Quran ada ancamannya dua. Dalam dua ayat. Allah tak mau mengajak mereka berbicara, Allah tidak mau mensucikan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah laknat mereka. Allah masukkan mereka dalam neraka jahanam. Karena masuk dalam kategori nifak. Itu yang suka jual-jual agama tuh begitu. Contoh jual agama. Ada namanya calo Hajar Aswad. Bapak Ibu tahu calo Hajar Aswad? Ente mau cium Hajar Aswad? Sini sama saya. 400.000 1 rial. 100 rial. Itu kalau kalinya 4.000 kan? Jadi 400.000. Tapi kalau kalinya 5.000 ya berarti ya 500.000 sekali cium. Jadi cium Hajar Aswad calo. Apa hukumnya calo Hajar Aswad itu? Itu tujuannya apa? Dunia atau bukan? Piti. Kita bicara serius saja, Pak. Ini namanya yang disebut dengan penjualan agama, Pak. Banyak penjualan agama itu, korupsi Al-Quran, kuota haji, dam, kurban. Banyak sekali. Jadi menjual agama ini mudah sebenarnya, mudah saja. Cuma tanggunglah azabnya di neraka itu, Pak. Jahanam itu.
Jadi celah untuk menjual agama ini banyak sekali. Termasuklah salah satunya orang yang mengerti agama, dia materialistis. Dia paham agama. Misal, aku mau jadi imam masjid Nurul Islam, tapi gajiku sebulan 10 juta. Bisa dipahami ya? Tenang Pak Imam, jangan tersinggung. Ini tak ada kaitan dengan Pak Imam nih. Ini contoh aja nih. Ini kalau ada yang begini Pak, kalau ada yang begitu, dia menakar agamanya, menakar Al-Qur'annya dengan dunia, tak usah Bapak pilih. Kalau Bapak pilih berarti Bapak termasuk pelaku itu. Serius Pak, mohon maaf. Kita apa adanya ya, kita bicaranya Al-Qur'an ya, apa adanya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Innakum idzam misluhum fala taq'udu ma'ahum innakum idzam misluhum. Kalau kalian masih duduk dengan kaum munafik, mendengarkan mereka, justru mendengarkan kajian mereka, bacaan Quran mereka, belajar dari mereka, Anda beda tipis dengan mereka. Itu yang ngomong Allah, bukan saya. Innakum idzam misluhum. Coba bayangkan. Itu tidak bisa sembarangan Pak, masalah agama itu. Makanya bahasan agama ini Pak, dalam pembahasan para ulama, yang mohon maaf ya, ini jangan kemana-mana. Orang yang memberikan pelajaran agama, termasuk dalam urusan kajian begini, dia patok, mohon maaf ya, dipatoknya Pak, sekian. Kalau Bapak undang juga orang begitu, Bapak itu yang termasuk, mohon maaf, fasik kita Pak. Jadi kita mendukung Pak, mendukung. Apa hukumnya kata para ulama? Tercela. Kalau ada seorang guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran, ini kita bicara Imam Nawawi, kita bicara Imam Syafi'i, kita bicara dalam konteks orang-orang alim. Tercela Pak, tercela. Tapi kalau dibagi, dikasih saja, ini untukmu. Bapak yang menentukan. Mereka tidak menentukan. Itu kembali kepada diterima tidak ada masalah, ditolak juga boleh. Diterima tidak ada masalah. Bapak Ibu tahu, ini saya kasih contoh saja. Dosen-dosen di Universitas Al-Azhar itu, termasuk di Universitas Islam Madinah dan di beberapa universitas lain. Saya pernah ketemu dengan salah seorang dosen di Universitas di Al-Azhar itu. Ketika beliau datang ke Madinah, saya ketemu di Madinah kalau saya tak silap saya. Tahu Bapak Ibu? Dia dosen Universitas Al-Azhar. Bapak Ibu tahu enggak pekerjaannya Pak? Tukang sol sepatu. Terbayang enggak dosen tapi sol sepatu? Kerjaannya sol sepatu. Grand Al-Azhar itu saking dibanggakan oleh orang-orang lulusan Al-Azhar di Indonesia ini khususnya, itu setiap ada anak Indonesia yang kesusahan duit, dibantu dia. Dibantu. Bukan dia yang dikasih duit, dia yang ngasih duit kepada mahasiswa yang tak mampu. Kalau bisa di kampung awak nih, sebisa mungkin, duit bayar SPP itu, UKT-nya tinggi buatkan. Ini enggak. Di Al-Azhar enggak begitu. Harusnya begitu memang. Tapi itu terserah sistemnya. Kita kembalikan kepada etik, nilai. Nah sekarang kita masuk Pak pada poinnya. Maksudnya apa dari ayat tersebut yang Allah katakan begitu? Penjualan agama itu. Nabi bilang begini dalam hadisnya. Al-halafu munfiqatun lis-sil'ati, munafiqatun lil barakah. Orang yang berjual beli pakai sumpah mudah mendatangkan keuntungan, tapi jauh daripada keberkahan. Jadi yang suka jual beli pakai sumpah, wallahi jualanku bagus, itu saja yang pakai sumpah saja hilang berkahnya. Gimana kalau sumpahnya dusta? Gimana kalau sumpahnya dusta? Oh parah lagi Pak. Sekarang Bapak Ibu lihat kan, orang-orang banyak sumpahnya dengan Al-Quran. Mau kau bersumpah tidak akan berkhianat, akan menjalankan perintah dan amanah, siap. Sumpah pakai Quran. Belum selesai lagi 3 bulan masuk penjara, korupsi gitu. Tahu Bapak Ibu ya kasusnya ya. Saya cerita Bapak Ibu ya, tapi ini nanti kalau mau dipotong-potong aja nggak apa-apa. Tapi saya ceritakan. Cuma cerita ini sampai di kita aja. Jadi Bapak Ibu dulu ada namanya PJ Wali Kota Pekanbaru. Siapa namanya? Itulah pokoknya. Jadi tidak tahu dia datang dari pusat kan.
Jadi sholat Jumat pertamanya itu di Masjid Raya Senaplan. Kebetulan saya yang khutbah Jumat. Karena duduknya di samping saya, jadi terbesitlah dalam benak saya, apalah judul khutbah nih. Yang tadi sudah saya siapkan, saya putar arah, Pak. Apa putar arahnya? Pemimpin zalim. Naiklah saya khutbah, Pak. Berkhutbahlah saya di situ. 3 bulan kemudian masuk penjara dia, Pak. Coba bayangkan. Artinya yang khutbah itu tak masuk. Khutbah itu tak didengarkan. Padahal ketika itu betul-betul dari hati saya sampaikan. Hati-hati pemimpin. Pernah, Pak, beberapa kali saya pernah ceramah dulu. Khutbah Jumat juga. Di salah satu masjid di Pekanbaru. Kebetulan yang masuk ini calon gubernur. Salah satu di antara calon gubernur. Materi saya pemimpin zalim juga, Pak. Nah, sekarang masuk penjara pula. Calon-calonnya apa? Waktu itu. Nah, tapi ada satu calon wali kota yang ketika itu pas dia masuk sudah jadi wali kota, tapi tak, alhamdulillah tak masuk penjara. Nah, itu penting, Pak. Begitulah kita mengingatkan seharusnya. Harusnya kalau ketika mereka mendengarkan dengan seksama, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Penjualan agama itu indah, tapi mohon maaf, nerakanya jahanam. Nah, kita kembalikan sekarang dalam konteks ini. Jadi Bapak Ibu, mengapa problematika kita hari ini itu semakin meningkat bukan semakin menurun? Ada alasannya, ada kerakusan terhadap dunia. Bayangkan Bapak Ibu, di mana-mana sekarang kasus, Pak. Di mana-mana. Kasus terletak di mana-mana. Kasus-kasus yang terletak ini itu kaitannya dengan apa? Kerakusan. Rakus. Bahkan rela mereka jual agama demi mohon maaf mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. 2 triliun kan lumayan, Ustaz. Iya, kuota haji, Pak. Bayangkan. Sekarang mohon maaf ya, kita kadang-kadang sedih, Pak. Setiap kementerian menteri agama masuk penjara, setiap menteri agama ganti masuk penjara, kan kacau, Pak. Kapan menteri agama kita ini bertahan tak masuk penjara, kan gitu. Kita sedih, Pak. Sama kayak mohon maaf juga kasus Gubernur Riau. Untuk ada belum satu Gubernur Riau ini yang belum masuk penjara. Bukan belum, memang tak masuk, dia dari selesai, Pak. Udah selesai jadi gubernur tapi tak masuk penjara. Dari dulu sampai sekarang kan masuk semua itu, Pak. Kecuali 1 orang. Coba. Kadang-kadang kita berpikir, Pak, apa sih yang salah dari kita nih sekarang, apa? Yang salah itu apa? Gitu. Ini, kalau ada yang bicara yang salah itu hukum, ya itu mungkin salah satunya di antara sekian banyak kesalahan gitu. Itu yang bisa jawab Pak Oka lah.